Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak terkasih, seluruh warga besar Klasis Yogyakarta Utara GKJ. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa atas perkenan-Nya menolong kita untuk setia di dalam peribadatan, dan secara khusus peribadatan klasikal untuk kali yang kedua saat ini. Di tengah situasi pandemi, mendorong kami para pendeta dan vikaris untuk mengungkapkan kebersamaan dan ingin senantiasa juga bersama dengan anggota gereja masing-masing, dan secara khusus saat ini dalam kebersamaan klasikal, dan secara khusus pula dalam rangka kegiatan Bulan Keluarga. Mari kita sebagai keluarga besar Klasis Yogyakarta Utara GKJ kiranya dimampukan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terlebih di bulan November, Klasis Yogyakarta Utara akan menghayati kebersamaan sebagai Klasis Yogyakarta Utara GKJ, memasuki 32 tahun adeknya klasis kita. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus bersinergi di dalam melaksanakan kewajiban, khususnya dalam pelayanan gerejawi, kiranya semakin berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Seklasis Yogyakarta Utara GKJ, juga kepada Majelis GKJ Samirono Baru yang memperkenankan rumah ibadah ini dan juga fasilitas yang kami pergunakan demi kelancaran peribadatan dalam kebersamaan. Juga para pendeta, Bapel kelas, Bawas kelas, begitu pula dengan para petugas yang telah berjerih lelah mempersiapkan dan melayani peribadatan ini. Semoga segala sesuatunya Tuhan sumber rahmat menganugerahkan berkat. Dan pada akhirnya, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita satu hati memasuki ibadah dengan hikmat, namun juga penuh dengan sukacita dalam kebersamaan kita, seraya menyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan dengan nyanyian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan.
kuasa menjalani semua. Duka cemas kan berlalu, hati girang dalam kasih keluarganya Tuhan. Secara litani, mari kita ungkapkan votum dan salam. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan Yesus Kristus Raja Gereja beserta dengan saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyimak ringkasan adegnya klasis Yogyakarta Utara GKJ Barang Sejenak, supaya kita bisa belajar dari sejarah masa lalu untuk kepentingan sekarang dan yang akan datang. Dalam kita berklasis melalui bentuk-bentuk pelayanan sebagai keluarga besar 11 GKJ. Saling kenalkah kita? Kita adalah keluarga Tuhan. Sebagai anggota keluarga, apakah kita sudah saling mengenal secara pribadi dengan benar? Sebagai anggota keluarga di lingkup gereja sendiri, apakah kita sudah saling mengenal dan mau berupaya untuk mau mengenal? Apakah sebagai anggota gereja di klasis Yogyakarta Utara, kita sudah tahu keanggotaan GKJ seklasis? Ada berapakah GKJ seklasis Yogyakarta Utara itu? Adegnya klasis Yogyakarta Timur tidak bisa lepas dari benih pekabaran Injil yang tumbuh di tanah Jawa, baik oleh sending, badan pekabaran Injil dari gereja-gereja di Eropa, ataupun pribadi orang Eropa yang memiliki para pembantu dan ternyata tertarik dengan puji-pujian hingga mereka mau belajar kekristenan. Di Yogyakarta, semakin banyak orang yang menjadi Kristen dan kemudian dikenal sebagai kelompok Gondo Kusuman. Kelompok ini kemudian didewasakan oleh gereja di Belanda pada tanggal 23 November 1913. Dari sinilah mulai muncul klasis Yogyakarta. Seiring perkembangan,
Sampai dengan tahun 1950-an, Klasis Yogyakarta sudah beranggotakan 22 gereja dewasa. Hingga kemudian dipiakkan menjadi 2 klasis, yakni Klasis Yogyakarta Timur dan Yogyakarta Barat. Keanggotaan Klasis Yogyakarta Timur terdiri dari 14 GKJ. Pada persidangan klasis di GKJ Pakem tanggal 15-17 Oktober 1986, disetujui tentang pembiakan Klasis Yogyakarta Timur dengan pengelompokan 6 gereja untuk kelompok utara dan 8 gereja untuk kelompok selatan. Dan pada sidang ke-40 Klasis Yogyakarta Timur tanggal 2-3 November 1988 di GKJ Sumber Agung, Cedes, Bantul, diputuskan secara resmi pembiakan Klasis Yogyakarta Timur menjadi 2 klasis, yakni Klasis Yogyakarta Selatan dan Klasis Yogyakarta Utara, yang terdiri atas GKJ Ambarukmo, GKJ Condong Catur, GKJ Pakem, GKJ Samirono Baru, GKJ Sarimulyo, dan GKJ Tanjung Tirto. Sampai dengan tahun 2020 ini, anggota GKJ di Klasis Yogyakarta Utara ada 11 gereja, yaitu GKJ Ambarukmo, GKJ Condong Catur, GKJ Dayu, GKJ Karangbendo, GKJ Maguharjo, GKJ Minomartani, GKJ Pakem, GKJ Samirono Baru, GKJ Sarimulyo, GKJ Tanjung Tirto, dan GKJ Tulung. Jumlah warga hingga tahun ini secara klasikal adalah warga dewasa ada 6.859 jiwa, warga anak ada 1.912 jiwa, dengan total 8.771 jiwa. Pelayanan perkantoran sebagai sarana penunjang kesekretariatan klasikal antara lain pernah dilakukan di GKJ Ambarukmo, di kampus STAK Marturia, di Wisma Immanuel Samirono Baru, di GKJ Condong Catur, dan saat ini Klasis Yogyakarta Utara telah memiliki kantor di Jalan Bandeng 7 nomor 4 Minomartani. Kegiatan organisasi klasikal dimulai dengan para utusan GKJ seklasis melalui kegiatan deputat, dan sekarang ini menjadi badan pelaksana klasis dan badan pengawas klasis. Kegiatan kategorial dari anak hingga adioswo, kegiatan kebersamaan antar gereja, baik keesaan, visitasi, kesaksian dan pelayanan, maupun keuangan serta kajian dan pengembangan. Demikian nukilan singkat klasis kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah sekilas nukilan adeknya Klasis Yogyakarta Utara GKJ yang hingga saat ini kita diberkati oleh Tuhan dan kita merasakan penyertaan Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja. Marilah kita terus merawat kesetiaan sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga klasis, baik sebagai bapak, ibu, dan anak. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita menyanyikan Kidung Jemaat 451, bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita.
Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sekarang kita hayati sabda perihal kasih sebagaimana dinyatakan Rasul Paulus di dalam surat Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabda Tuhan menyadarkan kita untuk jujur dari lubuk hati terdalam. Masih ada banyak hal yang kita lakukan dalam praktek kasih dengan kepura-puraan. Hal tersebut nyata ketika hidup ini masih kita warnai dengan berbagai macam ketidakbenaran, bahkan kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan. Namun kita akan mempersiapkan pertobatan dengan terlebih dahulu menyanyikan Kidung Jemaat 27, bait pertama dan kedua. Bersihkanlah yang diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darahmu-lah pemasuknya, ku datang Tuhan padamu. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk berdoa, memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, saat ini kami menghadap kepadamu untuk menyampaikan penyesalan bahwa hidup kami sering dalam kegelapan. Kami menyadari bahwa dalam hidup ini kami sering tidak mampu menjadi garam dan terang. Kami tidak mau tertunduk dan rendah hati. Kami sering ingkar janji dalam melakukan pelayanan. Kami sering takut
menyatakan kebenaran. Kami acap berdusta kepada keluarga kami. Tuhan, kami melanggar banyak perintah-Mu, sehingga perjalanan hidup kami senantiasa memelihara dosa. Untuk itu, kami patut Engkau hukum. Saat ini, kami menghampiri tahta-Mu untuk mengeja doa pertobatan kami. Kami menyesal atas dosa-dosa kami. Tuhan, saat ini kami melakukan pertobatan. Dengan doa ini, kami memohon pertolongan dari-Mu untuk membebaskan kami yang tengah terperangkap dalam cengkeraman dosa. Kami mohon kepada-Mu, bebaskanlah kami dari kebencian, tamak, dan dengki. Kami mohon kepada-Mu, bebaskanlah kami dari kecemburuan, kemarahan, dan hasrat yang tidak baik. Tuhan, di hari baru nanti, semoga kami senantiasa melihat cahaya kasih-Mu, sehingga kami menemukan kehidupan kudus yang abadi. Dalam doa ini, kami memohon urapan Roh Kudus, sehingga di peribadatan ini kami menjadi layak sebagai bagian persekutuan orang-orang kudus. Pada hari-hari baru kami, biarlah kami dapat hidup seperti orang-orang kekasih Tuhan yang mengutamakan ketulusan hati, setia pada janji, mau melayani bagi sesama, dan berbakti kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbelas kasih dan berkenan memberikan pengampunan sehingga pemulihan hidup kita untuk kembali kudus. Tanda pemulihan Tuhan itu dinyatakan dengan sabda sebagai anugerah sekaligus memberi amanat agar kita setia kepadanya dengan memberlakukan kehendaknya. Demikian sabda Tuhan dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari sabda Tuhan kita tanggapi sebagai bukti kita mau melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita ungkapkan dengan menyanyikan kidung pujian nomor 99 bait 1 dan bait 5, bahasa kasih. Kasih cinta hampa tak berguna, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah diri, rela melayani. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sejenak lagi kita akan bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Kriswoyo. Tetapi sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi bersama dengan Bapak Pendeta Kriswoyo, kami hendak mendengar serta merenungkan sabda-Mu. Kiranya Sang Roh kebenaran membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami dan menghayati kehendak-Mu, serta memberdayakan kami membangun kehidupan yang semakin menyerupai Sang Kristus, sehingga kami pun dapat mewujud nyatakan kehendak Sang Bapa yang senantiasa menuntun kami kepada keadilan, perdamaian, serta keutuhan segenap ciptaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan kitab suci pada kesempatan ini diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Perkenankan saya untuk membacakannya bagi kita semua. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengar, merenungkan, serta memperjuangkan kebenarannya dalam pesiarahan hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Belum, anak-anaknya belum saya sebut. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, silakan dijawab. Baik. Kita bersyukur karena hari ini kita memiliki kesempatan untuk beribadah bersama sebagai keluarga besar Klasis Yogyakarta Utara. Dan secara khusus pula kita menghayati bulan keluarga dan juga ulang tahun Klasis yang ke-32. Tema khotbah dalam ibadah ini adalah keluarga yang melayani. Jujur Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya saya agak sedikit ragu ketika harus berkhotbah dengan tema ini. Mengapa? Karena situasi pandemi seperti sekarang ini nampaknya menggiring orang atau keluarga untuk fokus memikirkan hidupnya sendiri agar dapat bertahan dan dapat bangkit. Rasa-rasanya waktu telah habis dipakai untuk mengejar terpenuhinya kebutuhan hidup masing-masing, karena banyak hal yang berubah atau bahkan berubah sama sekali. Seolah-olah kekuatan telah habis untuk memikirkan diri sendiri dan keluarga sendiri. Atau tidak tahu apa yang harus diperbuat karena keadaan yang serba terbatas ini. Nah, kalau kita mau melihat realita yang ada di sekitar kita, ada beberapa saudara kita yang harus bekerja di rumah, yang disingkat dengan WFH, yang konon ceritanya lebih sibuk dibanding ketika bekerja di kantor. Ada saudara kita yang lain yang mengalami pemutusan kerja untuk sementara atau bahkan seterusnya.
Dan karena itu maka mereka berjuang dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru atau menciptakan pekerjaan yang baru. Dan tentu ini menyita banyak waktu dan pikiran. Ada juga yang lain yang harus mengejar target yang diamanatkan oleh kantor karena beberapa waktu yang lalu perusahaan atau kantor menghentikan operasionalnya dan harus dikejar untuk secepatnya dapat terpenuhi. Dan ini juga membuat orang lalu seolah-olah ya kehabisan waktu dan tenaga. Ada juga kenyataan yang kita alami, anak-anak yang harus menjalani studi secara online, dan tidak dipungkiri anak-anak ini juga mengalami penyesuaian yang sampai hari ini rasa-rasanya juga belum tuntas. Bahkan ada sebagian dari anak-anak kita tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik karena memang terbatas keadaannya. Jadi berbagai macam pergumulan hadir di tengah-tengah keluarga. Dan mungkin juga di tengah-tengah keluarga kita. Dan kalau kenyataannya demikian Bapak Ibu Saudara, maka tentu kita bersama menganggap wajar ketika seseorang lalu memfokuskan diri terhadap dirinya atau keluarganya sendiri, lalu sedikit melupakan tentang pelayanan atau melayani. Secara psikologis, ketika seseorang ada dalam tekanan, maka kebanyakan orang memilih untuk diam sejenak. Tetapi ketika tekanan-tekanan itu semakin bertambah dan seolah-olah diri ini sudah tidak kuat menahan, maka barulah ada reaksi, dan reaksi itu bisa reaksi yang baik, tetapi juga dapat berupa reaksi yang tidak baik. Betul ya? Jadi ketika tekanan-tekanan itu semakin banyak, maka orang lalu baru bereaksi untuk melakukan sesuatu. Nah lalu jika keadaannya demikian Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana sebaiknya kita memahami tema keluarga yang melayani dalam konteks pandemi seperti sekarang ini? Apakah kita akan memahami keluarga yang melayani itu adalah keluarga yang aktif berpartisipasi di gereja? Anak-anak jadi PPJ, orang tua jadi apa? Jadi organis, jadi pendeta, pengkhotbah, lalu aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Apakah kita pahami seperti itu? Atau kita bisa secara khusus melihat dalam konteks kita bagaimana keluarga yang melayani itu? Nah, semoga pembacaan kita 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11 ini akan menolong kita untuk dapat memahami seperti apa sih keluarga yang melayani dalam konteks pandemi sekarang ini. Mari kita lihat sejenak bacaan kita. Perikop yang kita baca ini dilatar belakangi oleh keyakinan Petrus bahwa akhir segala sesuatu segera tiba, atau akhir zaman akan tiba. Bagi orang-orang waktu itu, akhir zaman menjadi hal yang sangat menyita perhatian. Bahkan tidak jarang memunculkan kecemasan dan kekhawatiran, lalu membuat orang menata sedemikian rupa hidupnya supaya layak di hadapan Tuhan, dan seringkali jalan yang ditempuh adalah mengasingkan diri supaya tetap suci hidupnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Selain konteks akhir zaman, surat Petrus ini juga dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa umat pada waktu itu memang mengalami berbagai macam penganiayaan.
Dan sedikit banyak ini membuat hidup mereka semakin tidak mudah. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Petrus di tengah-tengah situasi yang demikian itu mengajak umat untuk tidak mengurung diri sendiri. Atau dengan istilahnya Barclay, menjadi seorang pertapa. Melainkan Petrus mengajak supaya umat untuk pergi ke dunia melayani sesama. Jadi panggilannya bukan panggilan supaya umat mengurung diri lalu menjadi suci, akhirnya layak di hadapan Tuhan, tetapi Petrus mengundang umat untuk bagaimana terjun ke dalam dunia dan melayani sesama. Bagi Petrus menjadi sesuatu yang membahagiakan ketika akhir zaman itu datang dan Tuhan menjumpai dirinya sedang melayani sesama ketimbang ia hidup suci dengan cara menyendiri. Karena itu ucapannya di ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain, katanya. Saya sempat melihat sejenak, Bapak Ibu dan Saudara, kata layanilah dalam teks Yunaninya. Kata layanilah dalam bahasa Yunani ditulis diakonountes di ayat yang ke-10 yang diterjemahkan oleh Alkitab versi King James dengan minister. Nah, diakonountes ini atau layanilah ini atau pelayanan yang dimaksud tidak menunjuk kepada pelayanan tertentu. Artinya semua pelayanan yang dapat kita berikan, baik berupa nasihat, berupa uang atau makanan atau minuman untuk membantu orang lain, atau kemampuan untuk berkhotbah dan sebagainya, ini layak untuk diberikan. Jadi kebaikan apapun yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita pakai untuk melayani kebutuhan orang lain. Jadi tidak spesifik melayani dalam hal apa, tetapi semua hal yang dapat dilakukan, yang dapat kita lakukan dan kita pakai itu untuk melayani sesama. Selain kebahagiaan Petrus dijumpai Tuhan ketika ia melayani sesama, alasan Petrus mengundang umat untuk melakukan pelayanan barangkali kita bisa coba dekati dengan satu teori dalam psikologi. Saya mengajak kembali nih dalam psikologi. Pak Heru barangkali nanti bisa membantu. Dalam psikologi ada teori yang namanya teori social support. Bapak Ibu tahu tentu itu. Menurut Smith, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi serta mengubah pengalaman tertekan adalah dukungan sosial yang dirasakan. Jadi ketika orang mengalami tertekan atau tekanan, maka tekanan itu akan menjadi berubah menjadi sesuatu yang baik ketika ada dukungan sosial yang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Social support adalah tersedianya orang lain atau kelompok yang memberikan rasa nyaman, perhatian, penghargaan, ataupun menawarkan bantuan terhadap seseorang. Jika dalam kondisi tertentu semua orang dalam sebuah kelompok mengalami tekanan atau mengalami kehidupan yang sulit dan susah, dan ketika orang-orang yang ada di dalam sebuah kelompok itu ingin keluar dari tekanan yang ada,
maka jalan satu-satunya adalah masing-masing menyediakan diri untuk saling memberikan dukungan. Sehingga semuanya dapat keluar dari tekanan yang ada. Masing-masing menyediakan diri untuk memberikan dukungan. Nah, sekarang mungkin sedikit tercerahkan kenapa Petrus mengundang umat waktu itu untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kondisi mereka yang tidak menguntungkan. Karena dukungan orang lain menjadi kekuatan tersendiri untuk dapat keluar dari sebuah kesulitan. Nah, bukankah ini Bapak Ibu Saudara yang juga kita perlukan dan kita dapat lakukan di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini, yaitu saling memberi dukungan. Orang tua yang memiliki anak SD kayak saya ini tentu merasakan bagaimana repotnya mendampingi anak-anak di dalam sekolah. Yang anak-anaknya masih kecil barangkali tidak terlalu merasakan, tetapi anak-anak yang SD, Bapak Ibu yang kagungan anak SD, mungkin merasakan sedikit kerepotan. Apalagi ketika anak-anak belum kita percayai untuk memegang HP. Semua tugas dari guru diberikan ke orang tua menyampaikan kepada anak, bahkan tidak hanya sekedar menyampaikan. Orang tua harus menerangkan dengan detail apa yang dimaksud oleh sang guru. Di tengah-tengah kesibukan orang tua bekerja, ia harus memikirkan, membagi waktu untuk anak-anaknya. Tetapi ini diperlukan Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai bentuk dukungan kepada anak-anak yang sedang memiliki semangat untuk belajar di tengah-tengah situasi yang terbatas ini. Dan dukungan semacam itu diperlukan terus, tidak hanya sesaat. Dan oleh karena itu ini menjadi pergumulan tersendiri bagi setiap orang tua yang memiliki anak SD. Kalau SMP tidak begitu saya kira, karena sudah lebih familiar dengan gadget atau laptop, HP dan sebagainya. Ini orang tua terhadap anak. Saya kira dukungan sosial ini juga dapat sebaliknya. Dalam keadaan yang menuntut semua orang harus melek teknologi, ternyata banyak orang tua yang tidak melek teknologi. Mungkin teman-teman pendeta juga merasakan itu kali ya. Jadi tidak semua kita ini melek teknologi. Sementara anak-anak kita justru jauh lebih maju mengenal teknologi. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, anak pun dapat menjadi pendorong yang baik bagi orang tua. Memberikan dukungan di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua. Dalam hal ini, kenal, mengoperasikan teknologi yang ada. Ketika suami atau istri yang mengalami pemutusan hubungan kerja, tentu ini sebuah pengalaman yang tidak mudah. Bagaimana dukungan sosial itu dapat diberikan? Dukungan sosial itu dapat diberikan melalui keramahan, melalui semangat yang kita berikan, melalui dorongan. Mas, ora popo, wes saiki ora kerja sik rapopo, ayo dinikmati bareng-bareng. Ini sebuah bentuk dukungan sosial yang menguatkan. Ya Dik, wis masakmu ora patek enak ya ora apa-apa. Kok ora patek enak. Ora mewah-mewah ya ora apa-apa. Aku tetap setia. Ini sebuah bentuk dukungan sosial. Dan ini diperlukan atau kita perlukan di tengah-tengah situasi yang semakin tidak mudah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal-hal yang seperti itu menurut saya adalah bukti
bahwa kita telah membangun keluarga yang melayani. Keluarga yang melayani. Mungkin ada saudara yang mengatakan, walah Pak, nek itu ya wis tak lakukan tiap hari. Baik, teruskan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingin melangkah lebih jauh, saya kira Bapak Ibu Saudara perlu untuk merenungkan apa yang ditulis oleh Paul Gunadi, seorang konselor keluarga. Ia sempat memberikan kesimpulan bagaimana ketika keluarga itu ingin menjadi keluarga yang melayani. Paul Gunadi menyampaikan begini, jika keluarga saudara mau menjadi keluarga yang melayani, maka saudara harus menciptakan suasana yang rohaniah, yang memadai di dalam keluarga, dan saudara perlu memberi dan menerima dukungan kepada dan dari pasangan dan juga anggota keluarga yang lain. Jika saudara mau melangkah keluar, kuatkan dulu keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mengambil waktu hening sejenak. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat kasih Tuhan, kita bersyukur sebagai keluarga dari 11 GKJ yang ada di Klasik Yogyakarta Utara boleh merasakan penyertaan Tuhan hingga 32 tahun. Tuhan memberkati. Dan ungkapan sukacita ini akan dinyatakan dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dilakukan oleh Bapak Pendeta Martono Pocohati dari GKJ Dayu selaku Ketua Bidang Keesaan. Akan diberikan kepada Bapak Pendeta Bambang Sulistyo dari GKJ Tanjung Tirto selaku Koordinator Paguyuban para pendeta, dan juga diberikan kepada Vikaris Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara
Keluarga besar Gereja-Gereja Kristen Jawa Seklasis Yogyakarta Utara, mari bersama-sama pada saat ini kita mengumpulkan persembahan dengan didasari kesaksian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pengumpulan persembahan ini diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita naikkan doa kita. Kami bersyukur, ya Allah, karena kami boleh menyelenggarakan ibadah bersama Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Yogyakarta Utara yang dahulu 32 tahun yang lalu merupakan bagian dari Klasis Yogyakarta Timur bersama Klasis Yogyakarta Selatan sekarang. Kiranya gereja-gerejamu boleh terus melaksanakan tugas panggilanmu dalam pekabaran Injil dan pemeliharaan iman, sehingga jemaat Tuhan boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Kami juga memohon, ya Tuhan, Engkau memberkati Gereja Kristen Jawa Sarimulyo yang tahun ini akan menahbiskan Vikaris Ardi Tulus Arianto sebagai pendeta yang ketiga. Juga kami mohon berkat-Mu bagi Gereja Kristen Jawa Tanjung Tirto yang tahun ini akan melaksanakan ujian peremtuar bagi Saudari Talentika Kristarini menjadi calon pendeta yang kelima. Berkati pula ya Tuhan Gereja Kristen Jawa Ambarukmo dan Gereja Kristen Jawa Ndayu yang berencana memanggil pendeta. Kami juga mohon berkat-Mu bagi studi lanjut bagi pendeta Gunawan dan pendeta Risang agar segera selesai. Tuhan Bapa kami yang di surga, bersamaan dengan bulan keluarga tahun 2020 ini, kami sungguh bersyukur kami boleh melaksanakan peribadatan bersama ini. Biarlah ya Tuhan jemaat-Mu di lingkup Klasis Yogyakarta Utara ini sungguh-sungguh boleh memanfaatkan bulan keluarga ini dalam rangka terus membangun kehidupan berkeluarga kami, agar kami boleh memelihara kelestariannya, kekudusannya, dan kami juga boleh terus mengajarkan firman kepada keluarga, agar setiap keluarga kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau memberikan kepada kami gereja-gereja-Mu tetap boleh melaksanakan tugas panggilan-Mu. Engkau juga memelihara jemaat-Mu, Engkau melindunginya sehingga semua dalam keselamatan. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu ya Tuhan, agar jemaat-Mu tetap merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kami juga ingat akan keluarga besar kami sebagai bangsa Indonesia dan juga seluruh masyarakat di dunia yang saat ini juga menghadapi persoalan bersama sehubungan dengan COVID-19. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan bersama ini, sehingga situasi dan kondisi negara-negara yang ada di dunia ini kembali kondusif, kembali normal, sehingga pembangunan dapat berjalan demi terwujudnya damai sejahtera Allah di muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami terima pada peribadatan bersama kali ini sehubungan dengan bulan keluarga 2020. Melalui firman-Mu, kami jemaat-Mu didorong untuk boleh menjadi keluarga yang melayani. Itu adalah tugas kami bersama, orang tua maupun anak-anak, agar kami bersinergi mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa
untuk kebersamaan kami selaku gereja-gereja dalam lingkup klasis Yogyakarta Utara. Kendati banyak kegiatan klasikal yang tidak bisa kami laksanakan, kami lebih fokus untuk mendukung semangat pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan, kondisi ini akan kembali normal dan klasis Yogyakarta Utara dapat kembali melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Bapa di surga, kami pada saat ini juga boleh mengungkapkan rasa syukur kami atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga persembahan yang boleh kami haturkan kepadamu, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, agar persembahan kami ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan, dan pengelolaan persembahan ini juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan kami ini. Kami akan undur dari peribadatan kebersamaan ini. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu, mohon penyertaan dan bimbingan-Mu, agar kami semua boleh kembali ke aktivitas kami masing-masing, ke gereja kami masing-masing, untuk terus melaksanakan tugas panggilan-Mu dalam pemberitaan Injil Tuhan dan pemeliharaan iman. Inilah ya Tuhan, doa-doa kami yang hendak kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita memasuki pengutusan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita adalah jemaat Tuhan yang terus bersatu dan bersekutu di dalam Tuhan, yang akan terus menjalin kebersamaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita membuktikan kebersamaan sebagai keluarga Tuhan untuk selalu rukun dan rendah hati dalam pelayanan yang kita lakukan, sebagaimana syair lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain.
serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita memerlukan ikatan kebersamaan sebagai umat milik Kristus Yesus di sepanjang segala abad dan masa. Dan hal itu kita peroleh dalam pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, marilah kita ikrarkan bersama dengan sepenuh hati. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan GKJ Seklasis Yogyakarta Utara, Tuhan telah menyatukan kita sebagai anggota tubuh Yesus Kristus dalam kebersamaan keluarga, gereja, maupun warga klasis. Bila Tuhan menyatakan rencananya dalam kehidupan manusia, maka Tuhan mewujudkannya, serta Tuhan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, sebab Tuhan hadir dengan berkat-Nya. Tuhan telah mengawali adeknya klasis Yogyakarta Utara GKJ, maka Tuhan juga akan terus memberkati. Oleh karena itu, dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah bersama saat ini masuk pada bagian akhir. Namun kebersamaan akan terus kita wujudkan
dengan tekad pelayanan bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan dalam hidup ini. Akhirnya, jayalah Klasis Yogyakarta Utara GKJ. Dan ibadah ini kita tutup dengan menyanyi kidung pujian 129 bait 1 dan 2. Berdoa dan bekerja, hai jemaat Tuhan, bekerja dengan giat, berdoa beriman. Janganlah engkau lengah dan jangan kau lalai, kasihnya tak berubah, kekal dan abadi. Setialah selalu mengikut Tuhanmu, pergi kian kemari, tak pernah berhenti. Injilnya menyediakan berkat dan harapan, sejahtera dan damai yang lama kau